Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melga Nur Fernanda, bisa dipanggil Melga. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Mutai. Nomor absen 19, NPM 20 22 07 868. Lokal atau semester 3C non-reguler. Tempat tanggal lahir saya Sirap 17 Desember 2002. Alamat rumah saya Desa Sirap, RT 1, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Status saya belum kawin. Pekerjaan saya sebagai honorer di kantor Kecamatan Juai. Agama saya Islam. Cita-cita saya menjadi pengusaha tambang batubara. Hobi saya menyanyi, mengedit foto, dan menonton dracin. Nomor handphone saya 0822 60 27 2107. Akun media sosial lainnya bisa dilihat di sini. Kali ini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah komputer yang bertemakan komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output, atau perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer desktop. Komputer desktop dirancang untuk diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop. Yang ketiga, komputer tablet. Komputer tablet atau tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik dan navigasi. The iPad adalah contoh dari sebuah tablet. Yang keempat, server. Sebuah server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain di jaringan. Misalnya, setiap kali kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang disimpan di server. Banyak bisnis juga menggunakan server file lokal untuk menyimpan dan berbagi file secara internal. Bagian-bagian komputer. Yang pertama, casing. Kedua, motherboard. Ketiga, CPU. Keempat, RAM.
Kelima, VGA card. Keenam, monitor. Ketujuh, LAN atau Wi-Fi card. Kedelapan, sound card. Yang kesembilan, hard disk atau SSD. Yang ke-10, optical drive. Yang ke-11, power supply. Yang ke-12, keyboard atau mouse. Selanjutnya, kita akan membahas bidang yang terdampak dan sangat dibantu dengan adanya teknologi informasi atau yang lebih kita kenal dengan komputer adalah bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang militer, bidang perhubungan semua matra, bidang pertanian, bidang seni budaya, bidang infrastruktur, bidang perdagangan, bidang otomotif, bidang sosial dan agama, dan bidang lainnya. Beberapa bidang yang bisa saya jelaskan yang sangat dibantu oleh adanya komputer. Yang pertama, di bidang kesehatan adalah adanya kemajuan peralatan observasi dan pemeriksaan secara digital sehingga pengobatan dan perawatan medis sangat cepat dan korektif, terutama dalam diagnosa penyakit dan takaran obat untuk penyembuhan. Dapat kita lihat, peralatan medis saat ini di rumah sakit sangat maju teknologinya. Yang kedua, di bidang militer, contohnya adalah kemajuan peralatan navigasi dan contoh terhadap radar, serta kemajuan di bidang pesawat tempur dan kapal perang laut. Yang ketiga, di bidang perhubungan, kita dapat melihat bahwa lalu lintas saat ini sudah terkoneksi sebagian melalui rambu-rambu lalu lintas elektronik seperti CCTV di jalan raya. Begitu juga peralatan mobil sudah banyak yang menggunakan digital. Apalagi bandara beserta pesawat terbangnya dan juga pelabuhan laut dengan kapal dan ferinya. Ada 4 komponen komputer, yakni input, output, processing, dan stroke typing. Keempat kelompok komponen ini memiliki fungsi atau peranannya masing-masing. Input berikut merupakan alat masukan atau input dari komputer adalah yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan papan berisikan tombol huruf dan angka. Kedua, mouse. Alat yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan kursor yang ada di layar. Yang ketiga, mikrofon. Alat input ini sering dipakai untuk memasukkan data atau perintah dalam bentuk suara. Yang keempat, scanner merupakan alat yang dimanfaatkan untuk mengubah materi cetak seperti teks atau gambar ke bentuk yang bisa dibaca atau dilihat komputer. Yang kelima, webcam. Alat ini dipasang di bagian atas komputer atau laptop. Dimanfaatkan untuk mengambil gambar atau video dan kemudian dikirim ke orang lain. Yang keenam, joystick. Salah satu alat input komputer yang bisa digerakkan ke berbagai arah. Joystick sering disebut output, merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih. Berikut merupakan alat output. Yang pertama, monitor. Monitor adalah bagian unik komputer
yang menampilkan visual data, gambar, atau program yang sedang dijalankan. Yang kedua, speaker. Speaker sering juga disebut dengan pengeras suara. Yang ketiga, printer. Alat memproduksi data dalam bentuk fisik. Yang keempat, folder. Alat output komputer yang dimanfaatkan untuk mencetak hasil desain grafis dalam ukuran besar. Yang kelima, proyektor. Alat yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tampilan yang lebih besar. 6. Headset. Headset alat untuk mendengarkan suara dan berbicara. Yang ketujuh, processing. Peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau processing dalam komponen komputer adalah yang pertama, prosesor. Prosesor juga dapat disebut dengan CPU atau singkatan dari Central Processing Unit. Prosesor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menafsirkan serta menjalankan perintah. Prosesor menjadi bagian terpenting dalam komputer yang menjadi pengontrol aktivitas. Yang kedua, motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit yang terdiri atas semua komponen penting dalam komputer seperti CPU, VGA part, USB part, dan lain sebagainya. Yang ketiga, power supply. Perangkat yang digunakan untuk mengisi daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Power supply berfungsi untuk mengubah tegangan AC ke taraf tegangan lainnya. Yang keempat, RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. RAM merupakan media penyimpanan sementara untuk komputer. RAM hanya bekerja saat komputer dalam kondisi menyala. Ketika sudah mati, maka penyimpanannya akan kosong. Storage device. Peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk penyimpanan baik data atau file ataupun program komputer. Contoh dari storage device dalam komponen komputer adalah yang pertama, floppy disk. Merupakan perangkat penyimpanan yang berbentuk tipis, bundar, dan ditutup plastik berbentuk segi empat. Yang kedua, USB flash drive. Perangkat penyimpanan yang bentuknya kecil dan tergolong mudah dibawa, tapi kapasitasnya besar. Yang ketiga, hard disk. Perangkat penyimpanan yang ukuran dan kapasitasnya jauh lebih besar dibanding floppy disk dan USB. Biasanya, hard disk disimpan di dalam kerangka komputer. Namun, ada pula yang diletakkan di luar atau hard disk eksternal. Yang keempat, CD. CD adalah perangkat penyimpanan yang bentuknya pipi dan bundar. Ada banyak jenis CD, contohnya CD-ROM, CD drive, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hardware, software, dan brandware. Hardware, software, dan brandware merupakan sebuah elemen atau fondasi dalam sebuah komputer. Hardware, software, dan brandware merupakan satu kesatuan elemen atau fondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia. Nah, itulah dasar-dasar komputer. Selanjutnya, yang dimaksud dengan software, hardware, dan brandware. Software atau
perangkat lunak merupakan komponen data-data dan program-program yang ada pada komputer yang disimpan secara digital dan digunakan atau dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Hardware atau perangkat keras merupakan sebuah komponen dalam komputer yang bisa disentuh dan dilihat oleh kasat mata. Hardware terdiri dari perangkat penyimpanan. Brainware atau pengguna manusia merupakan user untuk mengoperasikan sebuah komputer. Contoh hardware, software, dan brainware. Yang pertama, contoh hardware: mouse, printer, keyboard, monitor, CPU, power supply, RAM, sound card. Yang kedua, contoh software: Linux, Windows, macOS, Google Chrome, Facebook, Illustrator, Photoshop, Microsoft Office, atau yang lebih kita kenal dengan Word, Excel, PowerPoint, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, contoh brainware: user, operator, administrator, dan programmer. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Nah, itulah pembahasan komputer sejauh yang saya tahu, yang pernah saya pelajari dari mulai saya masuk SMK, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, sampai saat ini di mata kuliah komputer. Terima kasih.